Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabar kalian kabeh dulur-dulurku tercinta setanah air Sabang sampai Merauke ya? Masih demam kasih sayang kalian lur ya? Naikin value diri dong makanya. Ntar jodoh juga mendekat. Mendekat ke sahabatmu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta adalah pengorbanan, tapi kalau pengorbanan mulu namanya penderitaan. Break dulu dari dunia dinosaurus dan kali ini kita akan mengalor film yang bagus tenan lur, bergenre misteri thriller drama. Film ini berjudul The Illusionist tahun 2006, mengisahkan seorang ilusionis atau pesulap ternama yang atraksinya begitu memukau. Namun di lain sisi pesulap itu memiliki konflik dengan pangeran kerajaan, apalagi ketika dia menunjukkan kemampuannya membangkitkan orang mati. Seperti apakah keseruan film satu ini? Wajib nonton sampai ending pokoknya ya lur ya. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan maut dari dulurku Fikria Nabil. Cak, kalau saya suka dia tapi dia nggak suka saya gimana? Kalau aku aja yang suka kamu gimana lur? Enggak, bercanda ini mah, bercanda ini. Monggo sketsaken. Berlatar di kota Wina, negara Austria pada tahun 1889, film dimulai dengan seorang ilusionis atau pesulap ternama yaitu Eduard Abramovich dengan nama panggungnya yaitu Eisenheim yang sedang menunjukkan aksinya di depan banyak orang. Terlihat Eisen yang hanya duduk terdiam sampai berkeringat dan tiba-tiba muncul kabut putih tepat di sebelahnya yang membuat semua orang terkejut lur. Namun tak lama kemudian polisi pun datang yang dipimpin oleh seorang kepala inspektur bernama Walter Uhl. Dengan lantangnya Walter menyebutkan bahwa Eisen ditangkap atas nama kerajaan karena dianggap telah melakukan penipuan, mempengaruhi serta melawan pihak kerajaan, juga mengganggu ketertiban publik. Semua orang yang memihak Eisen pun jelas tidak terima lalu berusaha melawan para polisi. Dan inilah sang ilusionis. Tell us something. We must do something. On charges of disturbing public order, I hereby arrest Eduard Abramovich. They're arresting Eisenheim. Entah apa yang terjadi setelah itu lur, namun terlihat wajah Walter yang begitu geram dan dia pun menghadap putra mahkota alias pangeran kerajaan Austria-Hungaria yaitu Leopold. For your information, di tahun itu Austria dan Hungaria masih tergabung menjadi satu kekaisaran ya lur ya. Leopold yang penasaran dengan sosok Eisen pun bertanya siapakah dia sebenarnya. Dan Walter mulai menceritakan kehidupan Eisen sejak kecil. Scene pun flashback ke 15 tahun yang lalu, di mana Eisen adalah putra seorang petani sekaligus pembuat furniture. Dan suatu hari dia bertemu dengan pesulap keliling yang menunjukkan beberapa trik, mulai dari memunculkan dan merubah benda sampai menerbangkannya. Namun anehnya mbah-mbah pesulap itu tiba-tiba menghilang. Dan sejak saat itulah Eisen terobsesi dengan sulap. Dia belajar secara otodidak dan penduduk sekitar sering melihat Eisen yang berlatih sulap. Sampai akhirnya dia bertemu seorang gadis dari keluarga bangsawan bernama Sophie. Mereka pun menjadi teman dan Eisen juga sering menunjukkan trik sulapnya. Akan tetapi orang tua Sophie selalu melarangnya bergaul dengan rakyat jelata. Dan Sophie pun sering keluar rumah diam-diam untuk bertemu dengan Eisen di tempat rahasia mereka berdua, yaitu sebuah gudang terbengkalai di tengah hutan. Tahun demi tahun pun berlalu dan Eisen memberikan hadiah kalung spesial yang dia buat sendiri, di mana kalung tersebut bisa diputar dan menjadi bentuk hati. Juga ada foto Eisen di dalamnya. And then he met her. Pick a card, put it back in the deck. Depends who you are. Over the next few years, they could always find a way to be together. Sampai suatu hari ketika Eisen dan Sophie sedang berada di gudang terbengkalai, tiba-tiba sekelompok orang suruhan orang tua Sophie pun datang untuk membawanya pulang. Dan mereka juga mengancam memenjarakan Eisen beserta keluarganya jika Eisen masih menemui Sophie. Itulah kali terakhir mereka bertemu. Dan selanjutnya Eisen pun memutuskan pergi keliling dunia untuk belajar sulap. Bahkan Eisen akhirnya sering melakukan pertunjukannya di hadapan publik. Lalu 15 tahun kemudian sejak kepergian Eisenheim, tiba-tiba dia pun pulang kembali ke kota Wina. Well, next time we'll arrest you and your family. We do know that he traveled the world to perform his magic in public.
Almost 15 years later, Aizen pun langsung mengadakan pertunjukan sulap besar di Wina dan dibantu oleh asistennya bernama Joseph. Kursi teater saat itu penuh lur, bahkan Inspektur Walter juga ikut menonton. Berbagai atraksi sulap ditunjukkan oleh Aizen yang begitu memukau mata penonton, seperti mengubah sarung tangan menjadi burung gagak, memperlambat gravitasi, menanam 1 biji jeruk hingga tumbuh pohon jeruknya dengan banyak buah dalam waktu singkat, sampai memindahkan sapu tangan penonton ke atas panggung lalu dibawa terbang oleh kupu-kupu. Ya, kemampuan sulapnya 11-12 ribu lah sama aku, lur. That we could make it linger. I assure you they're quite real. Sontak nama Eisenheim pun semakin terkenal di Wina dan banyak orang yang menganggap Aizen memiliki kekuatan khusus. Terkadang dia juga bermain sulap dengan penduduk sekitar, seperti memberikan banyak koin ke bocil-bocil kurang mampu. Setelah itu Aizen pun bertemu dengan asistennya Joseph di warkop yang sedang membaca berita tentang Aizen di koran lokal, dan dia disanjung-sanjung karena kehebatannya. Lalu sebelum pertunjukan berikutnya dimulai, Walter dan kepolisian pun datang menemui Aizen untuk mengabarkan bahwa sang putra mahkota Leopold akan menonton pertunjukan sulapnya malam itu. Maka dari itu mereka harus mengecek sekeliling teater untuk memastikan tidak ada benda-benda berbahaya. Sebagai penggemar sulap, Walter pun penasaran dengan trik pohon jeruk itu dan dia meminta Aizen untuk membocorkan sedikit trik sulap kepadanya. Aizen pun langsung menunjukkan sebuah trik, lur, yaitu menebak di tangan manakah Walter menggenggam bola. Aizen bisa menebaknya dengan melihat kondisi tangan yang lebih pucat karena aliran darahnya yang mengalir ketika tadi Walter diminta mengangkat tangan ke arah kepalanya. The Crown Prince. Yes, so obviously we have to inspect. You will be honored to know that the Crown attend your performance tonight. perhaps you give me a tip. Yes, all right. Put your hands in front of you. It's in your left. Please take it with my compliments. Why, thank you. The blood drains from it. It will be paler every time. Pertunjukan pun akhirnya dimulai dengan full penonton dan juga Leopold di kursi khususnya. Setelah menunjukkan berbagai macam atraksi, di penghujung acara, Aizen membicarakan tentang roh serta kematian dan dia akan menunjukkan sulap terakhir bersama sukarelawan dari penonton. Leopold pun langsung meminta calon istrinya menjadi sukarelawan yang ternyata itu adalah Sophie, lur. Betapa terkejutnya Aizen melihat gadis yang dicintainya dulu ada di hadapannya, dan sulap terakhir pun dimulai. Sophie diminta menatap mata Aizen, dan setelah Aizen menghewer-hewerkan tangannya, Sophie dipakaikan jubah merah lalu menghadap ke cermin besar. Awalnya pantulan terlihat normal, namun tiba-tiba Sophie yang di dalam cermin tidak mengikuti gerakannya, dan ada sosok berjubah lain yang menyabet pantulan Sophie hingga tewas. Tak lama kemudian muncullah kabut putih dari jasad tersebut, seolah-olah itu adalah roh yang akhirnya keluar dari cermin dan melewati kepala Sophie. Now bow to yourself. Away. Pertunjukan itu sangat memukau penonton, dan setelah acara selesai, Aizen pun mendatangi ruangan tamu penting untuk mengucapkan terima kasih atas kedatangan Leopold. Leopold pun memuji penampilan Aizen, namun dia juga sok-sokan menebak trik sulapnya, lur. Bahkan Leopold menantang Aizen untuk tampil di istana kerajaan. I think I understand it all except your assistants are behind the mirror somewhere, obviously. Mine's next time. Then I'll prepare something special. Jelas Aizen masih kepikiran Sophie, apalagi setelah mengetahui dari Joseph bahwa Leopold suka bergonda-ganti wanita, sering bersikap kasar, bahkan rumornya dulu Leopold pernah membunuh wanita karena cekcok. Esok paginya Aizen pun mendapat surat dari Sophie untuk mengajaknya bertemu diam-diam di dalam kereta kuda. Sophie mengatakan jika dia ingin hidup bebas seperti Aizen, karena sebagai keluarga bangsawan, hidupnya selalu dalam pengawasan. Bahkan dia dijodohkan oleh Leopold atas permintaan kedua keluarga. Lalu ketika Aizen pergi, ternyata Sophie masih memakai kalung spesial pemberian Aizen 15 tahun lalu. Atau dengan kata lain, selama ini Sophie masih belum bisa melupakan Aizen, lur. I often wish that I would see you again. And now you have. You're lucky, you know, to have broken free as you did.
Sayangnya pertemuan rahasia mereka diketahui oleh Walter, dan Walter pun langsung memerintahkan 2 anak buahnya untuk mencegat Aizen, lalu membawanya ke warkop untuk menemui dirinya. Gak pakai basa-basi, Walter langsung bertanya apakah Aizen memiliki hubungan dengan Sophie, dan tanpa merasa terintimidasi, Aizen menjawab jika mereka adalah teman masa kecil dan dulu ayahnya pernah membuat furniture untuk keluarga Sophie. Lalu Aizen mengatakan jika dia tahu Walter dekat dengan Pangeran Leopold dan menduga Walter akan segera naik jabatan menjadi kepala polisi, bahkan bisa saja diangkat menjadi wali kota Wina. Mendengar itu, Walter pun agak jengkel dan memperingatkan Aizen agar jangan macam-macam dengan pihak kerajaan. Childhood friends. He made the furniture for her family's house. They say you're very close to him, so I'm sure you're I hear you're chief of police very soon. Party secretary. Don't fool yourself that you can play in their game. It's not worth it. Malam harinya Aizen pun menghadiri undangan ke kerajaan dan diminta menunjukkan atraksi sulapnya oleh sang pangeran Leopold di hadapan para pejabat. Namun di kata-kata sambutannya, Leopold meremehkan Aizen dengan mengatakan bahwa semua trik sulapnya pasti bisa dibongkar dan Aizen juga dianggap sebagai seorang penipu. Di pertunjukan pertamanya, Aizen melukis kaisar kerajaan Austria-Hungaria atau ayah dari Leopold, yaitu Franz Joseph I dengan tangan kosong, lur. Lagi-lagi Leopold berusaha membongkar triknya dan menganggap lukisan itu bisa muncul menggunakan cairan yang disemprotkan Aizen dari lengan bajunya. Tapi ketika dicek tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Leopold menantang Aizen untuk melakukan sulap, namun tanpa menggunakan peralatannya sama sekali. Aizen pun menerima tantangan itu dan meminjam pedang milik Leopold. Lalu Aizen menceritakan kisah tentang pedang Excalibur yang ternama dan hanya satria sejatilah yang bisa mencabutnya. Dengan ajaibnya, pedang Leopold pun dibuat berdiri tegak dan para penonton dipersilakan untuk mengambilnya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa. Bahkan Leopold sendiri juga tidak bisa mengambilnya, lur, dan semua pejabat pun menertawakannya. Bahkan ada yang bercanda jika Leopold tidak bisa menjadi kaisar selanjutnya. Sampai akhirnya Aizen pun melepaskan triknya dan pedang itu bisa diambil kembali oleh Leopold. And there it stayed. Pulled the sword from the stone. Come now, if you can't pull it out, you'll never be out. The sword to its rightful owner. Karena merasa dipermalukan, Leopold pun meminta Walter untuk menyingkirkan Aizen bagaimanapun caranya. Lalu ketika Aizen sudah pulang, tiba-tiba Sophie datang menghampirinya untuk memberitahu jika Aizen sudah ditandai oleh Leopold karena atraksi sulapnya yang telah mempermalukan sang pangeran. Akan tetapi Aizen mengatakan bahwa Sophie tidak usah sepeduli itu dengannya. Toh mereka hanyalah teman masa kecil. Debat, tiba-tiba ciuman, tiba-tiba asal lole. Kan? Mana lagi sering hujan ini? Why did you even bother talking? Aizen pun terkejut melihat kalung pemberiannya masih dipakai oleh Sophie. Dan Sophie mengaku jika selama ini dia sering memperhatikan foto Aizen. Begitu pula dengan Aizen yang tidak bisa melupakan Sophie selama 15 tahun terakhir. Saat itu dia berkeliling dunia, mulai dari peternakan pamannya di Praha, Rusia, dan terakhir berada di Asia. Setelah itu Sophie pun curhat jika dia dipaksa oleh Leopold untuk ikut pergi ke kota Budapest di Hungaria dan mereka akan bertunangan di sana. Karena dengan menikahi Sophie yang berasal dari keluarga bangsawan Hungaria, maka Leopold juga akan mendapatkan dukungan dari orang-orang Hungaria agar Leopold yang begitu berambisi menduduki kursi kaisar bisa menjatuhkan tahta ayahnya sendiri. Mendengar itu, Aizen pun langsung mengajak Sophie kabur bersamanya. Dan meski Sophie mau ikut dengan Aizen, namun Leopold dan orang-orangnya pasti akan terus memburu, bahkan bisa membunuh mereka berdua. Plans to overthrow his by aligning himself with my family. He wants me to go to Budapest to announce our engagement. Leave him. It's not that easy. And come away with me. Do you truly want to leave with me? Yes, as long as we're alive. And when he finds us, he'll kill us. Dari sana Aizen pun pergi ke teater dan terlihat Joseph serta krunya sedang beres-beres barang karena ternyata mereka telah diusir akibat Aizen yang mempermalukan Leopold.
Setelah itu Aizen pun mengambil uang tabungannya di bank, lalu dimasukkan ke dalam koper beserta barang-barang lainnya termasuk seonggok botol, dan koper itu diam-diam diberikan ke Sophie yang menunggu di kereta kuda. Namun ternyata anak buah Walter melihatnya dan segera melaporkannya ke Walter tentang koper misterius itu. Juga Aizen dan Sophie yang berciuman. Beberapa hari setelahnya, Walter mendapat info bahwa Aizen yang berpergian entah kemana akhirnya kembali ke kota Wina menggunakan kereta. Walter menguping pembicaraan Aizen dengan mbah-mbah tua, sebut saja Pak Ijo, di mana Aizen memberikan sebuah peta tempat Sophie berada, dan ketika suatu hal terjadi, Pak Ijo pun diminta segera kabur bersama Sophie. He's by the first car. You'll travel ahead with her. There's not a lot of time. Jelas Walter pun melaporkannya ke Leopold yang sedang berburu mano bahwa Aizen bertemu dengan Sophie dan kemungkinan mereka berdua memiliki rencana untuk kabur. Malam harinya Leopold pun memanggil Sophie ke pondok berburu milik kerajaan, dan dalam kondisi kobam parah, Leopold pun mengatakan bahwa Sophie telah mengkhianatinya karena dia yakin Sophie diam-diam berasrole dengan Aizen. Namun dengan tenangnya Sophie mengatakan bahwa dia tidak mengkhianati Leopold karena Sophie tidak sudi menikah dengannya dan hanya dijadikan alat agar Leopold menguasai kerajaan Austria-Hungaria. Sontak Leopold pun langsung menampar Sophie dan memperingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merusak rencananya. Sophie yang tidak peduli segera pergi dari sana, sedangkan Leopold yang semakin emosi mengejar Sophie. Di saat yang sama, karyawan pondok berburu melihat Leopold mengejar Sophie, lalu tiba-tiba terdengar suara pedang dikeluarkan dan Sophie yang berteriak ketakutan. Tak lama kemudian kuda pun pergi dengan Sophie yang sudah tewas di atasnya, Lur. Meski tidak melihatnya secara langsung, namun karyawan itu mengetahui bahwa Leopold telah membunuh calon istrinya Sophie menggunakan pedangnya. Everything to do with me! And I will not marry. Goodbye. What do you mean goodbye? Keesokan paginya, satpam rumah Sophie pun terkejut melihat kuda yang pulang sendirian dengan banyak bekas darah. Orang-orang segera melakukan pencarian, termasuk Aizen yang sudah mendapatkan kabar bahwa Sophie telah menghilang. Setelah mereka menelusuri hutan, mirisnya Sophie pun ditemukan dalam kondisi tewas mengambang di sungai, dan Aizen pun sangat terpukul melihatnya. Setelah diperiksa oleh dokter kerajaan, penyebab Sophie tewas adalah kehabisan darah karena luka tusukan pedang atau pisau di lehernya. Walter dan krucu-krucunya pun memeriksa mayat Sophie untuk memastikan dia benar-benar mati. Lalu dokter memberikan batu permata merah kecil yang ditemukan di lipatan baju Sophie. Dan dari catatan terakhir juga diketahui bahwa semalam Sophie pergi sendirian ke pondok berburu kerajaan. Setelah Pak Dokter pergi mengembalikan jasad Sophie ke rumah keluarganya, Aizen pun mendatangi Walter dan sambil menahan tangisnya, dia menuduh jika Leopold lah yang membunuh Sophie sebelum berangkat ke Budapest. Leopold pasti membunuh Sophie karena dia berniat kabur dengan Aizen, dan Sophie juga mengetahui jika pernikahan mereka hanyalah rencana busuk dari Leopold. Lalu Aizen mengatakan bahwa Walter adalah penegak hukum korup karena dia menutup-nutupi fakta sebenarnya demi mendapatkan karir yang lebih baik. Walter yang semakin jengkel pun mewanti-wanti agar Aizen menjaga sikapnya atau dia akan dipenjara. Lagi pula tuduhan Aizen tidak memiliki bukti yang kuat. The Crown Prince! He killed her. He's done it before and you know it. Are you completely corrupt? No, not completely, no. What secret? He knows. Stop this right now! Killed her before he left. I'm afraid the facts don't support your theory. Actually, His Imperial Highness. End up in jail yourself. Walter dan anak buahnya pun langsung OTW ke pondok berburu, dan tak lama kemudian Leopold sudah kembali dari Budapest lalu memerintahkan Walter untuk segera menemukan tersangka pembunuhannya. Seminggu setelah meninggalnya Sophie, pihak kepolisian pun menangkap seorang pria yang diduga tersangkanya, dan pastinya Aizen tahu itu adalah akal-akalan kepolisian saja karena dia yakin Leopold lah pembunuh sebenarnya. Aizen yang sudah melewati masa dukanya pun akhirnya membeli sebuah teater usang untuk memulai pertunjukan sulapnya kembali dengan kru barunya yang berasal dari Cina.
Seperti biasa, kursi penonton full lur, dan Walter juga ikut menontonnya. Malam itu, Eisen menunjukkan sulap yang belum pernah dia perlihatkan selama ini, yaitu memunculkan roh orang mati yang bisa berkomunikasi dengan penonton. What can you tell us about the other side? You must know things. How have you come to be here tonight? I don't know. My name is Franco. I come from Rome. Semua orang pun terpukau melihat aksi sulap gila itu. Semakin banyak yang mengidolakannya dan orang-orang pun percaya Eisen memiliki kekuatan supranatural. Pertunjukan memunculkan roh seperti itu bukan hanya sekali lur, tapi berulang-ulang kali. Bahkan penonton dipersilahkan untuk memegang roh tersebut yang tentunya tembus, ya kan? Para pemuka agama juga mengeluh-elukan nama Eisenheim karena telah membuktikan keberadaan roh. Di lain sisi, Leopold yang mengetahui pertunjukan itu semakin merasa gelisah karena Eisen memiliki banyak pendukung. Leopold pun meminta Walter untuk mencari tahu bagaimana trik sulapnya bekerja agar Eisen bisa dipenjara atas kasus penipuan. Setelah dicari-cari tahu, alat yang paling mendekati untuk bisa memunculkan roh adalah proyektor lur. Namun jelas sosok yang ditampilkan masih sangat berbeda, ya kan? Put him on trial for fraud. That's how the trick is done and then arrest him. Yes, I see. Not bad, not bad. But you can see how it could work. Lalu di pertunjukan berikutnya, Eisen melakukan trik yang lebih gendeng lagi, di mana roh bocil yang didatangkan semakin menyerupai manusia, bahkan berjalan dari kursi penonton ke atas panggung lur. Dan ketika Walter memegangnya, lagi-lagi tubuhnya tembus. Merasa muak dengan tipu daya itu, tanpa alasan yang jelas, kepolisian pun langsung membawa Eisen untuk ngobrol empat mata dengan Walter. Walter memaksa Eisen menjelaskan bagaimana trik memunculkan roh atau dia akan dipenjara dengan tuduhan penipuan. Sementara itu banyak pendukung Eisen menunggu di luar karena mereka tidak terima atas penangkapan tersebut. Lalu Eisen pun pergi ke balkon dan mengatakan di hadapan para pendukungnya bahwa penangkapan itu hanyalah kesalahpahaman saja. Eisen juga menjelaskan bahwa dia tidak bisa membangkitkan orang mati dan tidak bisa menerima pesan dari dunia lain karena apa yang dia lakukan di teater hanyalah sekedar ilusi, trik tidak nyata, dan semua itu bertujuan untuk menghibur penonton. Eisen menghargai dukungan orang-orang, namun mereka semua dipersilahkan pulang dengan tertib agar tidak membuat kegaduhan. Setelah itu Eisen mengatakan ke Walter jika barusan dia sudah menjelaskan semuanya dan Walter tidak bisa lagi menangkapnya atas dugaan penipuan, yang akhirnya mau nggak mau Walter pun membebaskan Eisen. You must listen to me, please. You must go home. Please, you must go. Tension has only been to entertain. Now, I appreciate your support. Can't bring loved ones back from the grave. It is from the other side. But you have seen in my theater, it's a trick. It's not real. I've explained it, so it can't be fraud. Leopold begitu murka karena Walter membebaskan Eisen begitu saja, padahal perintahnya sudah jelas, yaitu memenjarakan Eisen bagaimanapun caranya. Leopold memperingatkan Walter untuk bekerja dengan becus jika dia ingin mendapatkan karir yang lebih bagus saat Leopold sudah berkuasa. Karena penasaran dengan pertunjukan yang menghebohkan penduduk Wina, Leopold pun akhirnya menyamar dan akan menonton di teater. Sedangkan Walter serta polisi diminta menjaga jarak agar tidak dicurigai. Seperti biasa, Eisenheim selalu menunjukkan trik sulapnya dengan duduk di seonggok kursi. Dan betapa terkejutnya semua orang karena roh yang kali ini dipanggil adalah roh Sophie lur. Penonton pun bertanya apakah benar Sophie dibunuh, dan Sophie pun mengangguk. Lalu ketika ditanya siapakah orang yang membunuhnya, roh Sophie hanya mengatakan jika pembunuhnya ada di teater itu. Sontak semua orang pun terkejut dan banyak orang yang menduga bahwa sang putra mahkota Leopold lah pembunuh sebenarnya. Apalagi rumor yang dulu beredar, Leopold juga pernah membunuh seorang wanita. Tak lama kemudian roh Sophie pun menghilang. Leopold yang panik segera pergi dari sana. Sedangkan Walter didatangi oleh salah satu penonton yang mendesaknya agar menginvestigasi pangeran karena mungkin dialah pembunuh sebenarnya. Tell us, please, who murdered you? Someone here.
Was it the Crown Prince? Crown Prince isn't even here. Must be brought to justice. Well, because not evidence. What is your name? Leopold yakin jika trik sulap itu adalah akal-akalan Eisen saja agar memancing penonton menuduh yang tidak-tidak. Maka dari itu Walter diperintahkan untuk menangkap Eisen beserta semua krunya di pertunjukan berikutnya. Keesokan paginya Walter kembali menemui Eisen dan mengatakan bahwa semalam adalah pertunjukan yang bodoh. Dia juga dilarang memunculkan Sophie kembali karena itu bisa menghasut para penonton. Walter mengakui Eisen adalah orang istimewa dan dia terkesan dengan penampilannya. Namun jika Eisen melakukan sulap bodoh lagi seperti semalam, maka Walter akan memenjarakannya. Akan tetapi Eisen menjawab bahwa dia memunculkan roh Sophie karena semalam Eisen hanya ingin merasa dekat dengan wanita yang dicintainya. Dan Eisen juga mengatakan jika Walter pasti akan menyukai pertunjukan selanjutnya. Then why bring her back? To be with her. You're a very special person. Then it's equally impressive. Don't raise her again. Don't provoke those questions. That was very foolish last night. Can't bring down the monarchy. Promise me you won't do it again. You'll enjoy this next show. Di pertunjukan selanjutnya, Walter membawa lebih banyak polisi untuk berjaga-jaga jika nanti Eisen kembali berulah dan berusaha kabur. Di lain sisi, Eisen menemui asistennya Joseph di belakang panggung yang begitu dia percaya untuk memberikan hak kepadanya mengelola semua aset beserta keuangannya, termasuk teater itu, Lur. Joseph pun terkejut mendengarnya dan dia berjanji akan amanah dan tidak akan pernah mengecewakan bosnya. Sampailah kita di scene awal film, Lur. Ketika pertunjukan dimulai, ternyata lagi-lagi Eisen memunculkan roh Sophie dan Sophie mengatakan jika dia kehilangan kalungnya saat dibunuh. Semua penonton pun semakin heboh, riuh. Mereka ingin mencari tahu siapakah pembunuh Sophie sebenarnya. Dan karena situasi semakin tidak kondusif, gak pakai lama Walter pun naik ke atas panggung untuk memberitahu ke semua orang bahwa Eisenheim ditangkap atas tuduhan penipuan, mempengaruhi serta melawan pihak kerajaan, juga mengganggu ketertiban publik. Namun tak lama kemudian roh Sophie menghilang. Dan ketika Walter akan menangkap Eisen, ya tubuhnya tembus, Lur, dan tiba-tiba Eisen pun menghilang. Nah lo, Disturbing public order, charlatanism and I hereby arrest Edward Abramovich. Find him! kru-kru Cina pun dipaksa memberitahu di manakah Eisen berada dan bagaimana trik sulapnya. Namun tidak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana trik sulap itu bekerja. Walter pun langsung mendatangi kediaman Eisen dan menemukan catatan yang berisi gambar kalung milik Sophie. Teringat dengan perkataan roh Sophie bahwa dia kehilangan kalungnya saat dibunuh, Walter pun segera pergi ke pondok berburu untuk mencari kalung tersebut. Dan dia menemukannya di kandang kuda, Lur. Selain itu Walter juga menemukan batu permata berwarna hijau. Merasa curiga, Walter akhirnya mengecek pedang milik Leopold yang ada di pondok. Dan pastinya batu permata itu cocok dengan hiasan yang hilang di pedang itu. Sekarang Walter yakin bahwa pembunuh Sophie sebenarnya adalah Leopold sesuai perkataan Eisen. Dan dia menahan tangisnya karena mengetahui kebengisan sang pangeran. Setelah mengirimkan pedang itu ke kantor polisi untuk dicek sebagai barang bukti, Walter pun mendatangi Leopold di ruangan kerajaannya. Mengetahui Walter yang telah mengirimkan pedang itu ke polisi dan menduga dirinya adalah pembunuh Sophie, Leopold mengatakan jika Walter telah mencuri properti milik kerajaan dan dia juga tidak punya wewenang hukum untuk menangkapnya. Dengan santai Walter menjawab memang tidak ada seorang pun yang bisa menangkapnya kecuali jika ayah Leopold alias sang Kaisar Franz memerintahkannya. Usut punya usut, Walter telah menuliskan surat yang berisi semua hasil penyelidikannya ke para staf kaisar, termasuk rencana busuk Leopold untuk menggulingkan kekaisaran. Gak pakai basa-basi, Leopold langsung menodongkan pistolnya ke Walter dan mengancam akan membunuhnya jika pedang itu tidak diambil kembali. Namun Walter tidak mempermasalahkan dirinya mati karena itu semakin menguatkan bukti bahwa Leopold lah yang membunuh Sophie.
Tak lama kemudian tentara kerajaan pun berdatangan, yang mana artinya Kaisar Franz sudah membaca isi surat dari Walter dan telah memerintahkan penangkapan anak kandungnya sendiri. Mampus. Trivial compared with murder. Sure, you have no jurisdiction here. But I wrote a letter to his general staff to overthrow the emperor. You need to wire your driver and have the sword returned. They must have received my letter. Leopold yang mulai panik pun langsung mengunci semua pintu ruangan dan mulai memaki-maki Walter karena telah mengkhianatinya, juga menjelek-jelekan ayahnya yang dianggap tidak becus mengurus negara. Para tentara pun akhirnya sampai ke ruangan dan terus menggedor-gedor pintu untuk menangkap Leopold atas perintah sang kaisar. Lalu, yang terjadi, Lur. By your father's authority, I insist, Highness, open the door. Please, open. Beberapa hari setelah kematian Leopold, Walter pun diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala inspektur. Namun ketika dia meninggalkan istana kerajaan, Lur, tiba-tiba Walter didatangi oleh seorang bocil yang memberikan sebuah paket titipan dari Eisenheim. Ternyata isi paket itu adalah keripik singkong. Bukan dong, masa keripik singkong, blok. Adalah buku catatan Eisen tentang cara menumbuhkan pohon jeruk dengan cepat, karena Walter selalu penasarin trik sulap tersebut, ya kan? Walter pun sadar jika Eisen pasti ada di sekitar sana karena kalung Sophie yang ada di kantongnya tiba-tiba menghilang. Walter yang mencurigai Eisen menyamar menjadi seorang pria bertongkat pun langsung mengejarnya sampai ke stasiun. Akan tetapi Eisen berhasil kabur lebih dulu dan masuk ke kereta yang akan berjalan tepat ketika Walter baru sampai di sana. Who gave you this? Herr Eisenheim! Nah, disinilah part yang menarik, Lur, di mana Walter sadar akan banyaknya kejanggalan yang terjadi dan berusaha menyambungkan benang merah yang kusut. Walter ingat dengan Simbah Paijo yang ternyata menyamar sebagai dokter kerajaan dengan brewok yang sudah dicukur. Lalu saat insiden di pondok berburu, sebenarnya Sophie meneteskan obat bius ke minuman Leopold yang perlahan-lahan membuat Leopold tak sadarkan diri, seolah-olah dia mabuk berat karena minum Hammer. Di lain sisi, Leopold juga menganggap dirinya telah membunuh Sophie karena dia lupa apa yang terjadi malam itu, Lur. Padahal sebenarnya Leopold pingsan ketika mengejar Sophie, dan saat itulah Sophie membleberkan darah di pedang Leopold, mencabut 2 permata dari pedang dan dimasukkan ke dalam jerami berikut kalung miliknya untuk menjebak bahwa Leopold lah pelaku pembunuhannya. Berarti Sophie nggak mati dong, Lur. Betul sekali. Dengan cairan khusus milik Eisen, Sophie bisa dibuat mati suri, juga dihidupkan kembali ketika Sophie sudah dibawa pergi oleh Paijo. Itulah maksud Eisen meminta Paijo kabur duluan bersama Sophie ketika suatu hal terjadi, yaitu ketika Sophie mati suri, Lur. Paijo dan Sophie sudah merencanakan semua ini matang-matang ketika Sophie sudah memantapkan hatinya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Eisen. Walter pun hanya bisa terbengong-bengong, bingung, jengkel, kesel, tapi juga kagum dengan kehebatan sang ilusionis Eisenheim. Karena dengan kemampuan sulapnya, Eisen mampu mengubah Walter menjadi penegak hukum yang jujur, sekaligus menghukum Leopold si zolim tanpa menggunakan tangannya sendiri. Chief Inspector, there's one thing you should know. So what does it mean to die? Trick. Di akhir film, Eisen pun pulang ke rumah barunya yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan Sophie sudah menunggunya di sana. Mereka pun berpelukan, berciuman, dan sekarang mereka sudah benar-benar hidup dengan bebas. Namun yang jadi pertanyaan, Lur, itu trik sulap munculin roh, gimana coba caranya, ya kan? Buyar, ajib sumpah film ini, ya kan, Lur? Gimana ya? Sudah terpuaskan hasrat kepolotuisan kalian? Masih belum? Tenang, masih banyak stok kita, Lur. Assalamualaikum.